Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar. Untuk edisi hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei ya, 2020. Seperti biasa sebelum kita mengonfirmasinya apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas? Ya sudah jelas ya, terima kasih Pak Robert, Pak Wira juga atas konfirmasinya. Mari kita mulai saja. Sesi awal akan dibawakan oleh rekan saya Debbie, silakan. Baik, terima kasih Mas Jami. Selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Kamis 28 Mei 2020. Sesi pertama kita akan bahas terkait makroekonomi dan market drivers dan bagaimana forecast untuk IHSG kita hari ini. Kalau kita bisa lihat sejenak, IHSG kemarin ditutup menguat sebesar 0,32% di level 4.642. Sektor industri dasar memberikan kontribusi penguatan terbesar dengan ditutup naik 1,47%, diikuti sektor perdagangan dan jasa serta keuangan masing-masing ditutup menguat rata-rata 1%. Meski sentimen tensi Amerika Serikat dan Cina masih mendominasi pasar Asia, tapi IHSG berhasil ditutup menguat, ditopang oleh sektor dalam negeri. Sejalan ya dengan forecast kami kemarin. Yang juga menguat ditutup kemarin adalah Nikkei 225, indeks di Jepang, Topix juga ditutup menguat, tetapi yang menjadi center dari sentimen antara AS dan Cina, indeks di Tiongkok itu ditutup melemah. Meski kemarin itu mix gitu ya penutupannya, tapi IHSG berhasil mempertahankan penguatan sehingga ditutup di level harga 4.642. Oleh karena itu kami saat ini juga masih memperkirakan IHSG akan menguat terbatas dengan support di level 4.583 dan resisten di level 4.671. Ada beberapa drivers yang kami percaya dapat memberikan sentimen positif untuk pergerakan IHSG hari ini. Kalau kita lihat sejenak di tabel, saham di Amerika itu ditutup menguat ya tadi malam, Dow 553 poin atau 2,21%, S&P 500 44 poin atau 1,48%, sementara Nasdaq ditutup menguat 72 poin atau 0,77%. Penguatan indeks saham AS ditopang oleh sektor dalam negeri mereka, seperti teknologi yang kembali merajai performance setelah sempat lesu ya, seperti Facebook, Google, Netflix, dan Apple, kecuali Twitter, yang malah melemah 3%. Karena Trump mengeluarkan pernyataan akan bereaksi terhadap perusahaan media sosial yang mulai mengecek kebenaran tweet Presiden AS tersebut. Jadi, social media company yang melakukan fact-checking terkait tweet dari Presiden AS akan beliau akan mengeluarkan reaksi ya terhadap perusahaan sosial media tersebut. Nah, sentimen tersebut membantu yang performance baik dari teknologi, membantu mendorong indeks S&P 500 ditutup di atas garis 200 MA atau moving average S&P 500 untuk pertama kali sejak awal Maret, dan indeks Dow Jones ditutup di atas level psikologis 25.000. Hal ini tertinggi sejak bulan Maret. Nah, selain teknologi, indeks saham Amerika Serikat juga ditopang oleh sektor keuangan saat akhir sebelum penutupan pasar karena secara teknikal harga sudah cukup murah dan secara fundamental didukung oleh kepercayaan pasar terkait pembukaan kembali perekonomian Amerika Serikat. Sentimen ini sejalan dengan optimisme Trump terkait penyelesaian vaksin COVID-19 yang digadang-gadang akan hadir sebelum 2020 atau sebelum 2021 maksud kami, atau akhir 2020. Meski pernyataan tersebut ditepis oleh mantan komisioner BPOM AS, Scott Gottlieb. Namun itu tidak membuat market serta-merta melepas sahamnya. Akan tetapi saham emiten yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan work from home, seperti Zoom Video, Shopify, dan Teladoc Health mulai memperlihatkan pelemahan. Jadi meskipun dari BPOM Amerika Serikat ya, mantan komisioner mereka Scott Gottlieb menyatakan bahwa sepertinya tidak optimis untuk vaksin COVID-19 akan hadir sebelum 2021 atau akhir 2020, tetapi market lebih memilih untuk percaya pernyataan atau optimisme Trump
bahwa vaksin COVID-19 most likely akan hadir sebelum 2021, dan itu juga sejalan dengan optimisme the new normal yang hadir di negara Amerika Serikat ya. Sentimen positif tidak hanya juga datang dari Amerika Serikat, tetapi juga dari Komisi Eropa atau European Commission yang mengumumkan rencana dana pemulihan atau recovery fund senilai 750 miliar euro atau 826,5 miliar US dollar, meliputi 500 miliar euro dalam bentuk hibah dan 250 miliar euro dalam bentuk pinjaman kepada negara anggota yang akan dilunasi antara tahun 2028 sampai 2058. Namun ada 4 negara anggota Uni Eropa, yaitu Austria, Belanda, Swedia, dan Denmark, lebih dikenal dengan sebutan The Frugal Four, yang secara umum menolak pembagian dana hibah dan lebih memilih untuk memberi pinjaman. Mereka juga mensyaratkan komitmen yang kuat atas reformasi ekonomi bagi negara-negara yang menginginkan bantuan finansial. Para pemimpin negara Uni Eropa akan bertemu kemungkinan besar melalui video call pada 18 Juni dengan harapan tercapainya konsensus mengenai detail dari dana pemulihan ini. Jadi kalau di Amerika terkait dengan optimisme reopening the economy, di Uni Eropa optimisme dari adanya stimulus baik dana hibah maupun pinjaman untuk negara-negara di anggota Uni Eropa. Meskipun belum tahu secara finalnya apakah persentasenya semua untuk dana pinjaman atau dibagi dengan dana hibah dana pinjaman, tetapi investor melihat ini adalah sebuah sentimen positif karena at the end of the day itu adalah stimulus. Dari komoditas, minyak mentah dan Brent memberikan performa buruk dengan ditutup melemah masing-masing sebesar 4,48% di harga 32,81 US dollar per barel, dan untuk Brent ditutup melemah hampir 2% di level harga 35,45 US dollar per barel. Investor komoditas masih mencerna tensi AS Cina yang saat ini terkait Hong Kong ya, most likely akan mempengaruhi permintaan minyak mentah karena Cina adalah importir terbesar. Berbeda dari sektor saham ya atau indeks yang melihat reopening the economy sebagai satu sentimen positif, tetapi tidak bagi investor komoditas. Karena forecast ekonomi AS yang masih belum terjamin pemulihannya dilihat dari ekspektasi initial jobless claim Amerika Serikat nanti malam yang masih di level angka 2 juta. Jadi setidaknya diekspektasikan ada 2 juta warga negara Amerika yang mencairkan klaim pengangguran mereka pertama kali. Datanya akan keluar nanti malam. Jadi dari fundamental komoditas juga, market malah menurunkan kepercayaan terhadap Rusia untuk lanjut melakukan pemangkasan supply karena ada telepon call antara Presiden Rusia dan Pangeran Arab 2 minggu sebelum OPEC Plus conference. Jadi ini dilihat sebagai sentimen negatif bagi investor karena investor mewaspadai adanya kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi pasar. Jadi setidaknya 2 minggu ini akan ada OPEC Plus conference atau meeting, ya, tetapi sebelum itu ada kesepakatan tersembunyi antara Presiden Rusia dan juga Pangeran Arab. Nah, di samping itu sentimen negatif juga datang dari penyulingan minyak mentah Jepang yang hanya beroperasi 56% minggu lalu, terendah sejak 2015, dan juga data supply minyak mentah AS berdasarkan American Petroleum Institute atau API itu positif 8,7 juta setelah sebelumnya defisit 4,8 juta. Jadi ini yang membuat performance emas hitam atau crude oil dan juga Brent buruk ya. Kemarin bahkan ditutup lumayan melemah lumayan besar di 4,48% dan hampir 2% di Brent, itu dihantam dari sentimen permintaan, dari sisi permintaan, dari sisi supply, juga dari sisi sentimen. Hari ini investor menantikan berita inflasi atau CPI dari Jerman, GDP kuartal pertama Amerika Serikat, klaim pengangguran Amerika Serikat, dan juga inventory minyak mentah Amerika Serikat. Selanjutnya kita ke berita dalam negeri. Kita punya berita dari emiten kimia farma
Ramayana Lestari Sentosa dan juga Sumber Avaria Trijaya. Dari emiten Kimia Farma, PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo merevisi outlook atau prospek emiten farmasi KF dari stabil menjadi negatif seiring dengan antisipasi pelemahan struktur modal dan perlindungan arus kas. Kemudian dari emiten RALS, PT Ramayana Lestari Sentosa Terbuka atau RALS memperkirakan kinerja perseroan bakal tertekan akibat dampak virus corona atau COVID-19. Perseroan memperkirakan pendapatan bakal turun berkisar 25% hingga 50% pada periode 31 Maret 2020. Alhasil, penurunan pendapatan ditaksir membuat laba bersih turun lebih dari 75%. Lalu dari PT Sumber Avaria Trijaya Tbk, AMRT memprediksi pertumbuhan laba bersih akan mencapai di bawah 25% hingga akhir April 2020. Proyeksi tersebut merupakan perkiraan setelah penilaian dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja perseroan. Kita lihat data foreign flow. Nah, ini sebetulnya memang memberikan kontribusi IHSG tidak menguat cukup signifikan ya, hanya sebesar 0,32% oleh karena asing kembali mencatatkan net sell kemarin yang cukup besar di 171,11 miliar rupiah. Dengan demikian year to date selama 2020 asing telah mencatatkan net sell sebesar 28,46 triliun rupiah. Namun setidaknya hari ini seperti biasa kita akan merekomendasikan technical, setidaknya ada dua sektor ya, dari dua sektor trade and services dan juga financial. Dari sektor financial kita punya rekomendasi dari Bank BBRI yang jangka pendek kita dapat melihat sudah mulai adanya pembalikan tren atau bullish, namun itu hanya jangka pendek saja. Sedangkan di medium masih terlihat adanya pelemahan. Tapi kita bisa melakukan trade buy di level harga 2.630 dengan target harga di 2.730 atau setidaknya bisa ditahan sampai 2.800. Jangan lupa untuk pasang stop loss di harga 2.490. Dari sektor jasa dan perdagangan, yang kedua kita punya rekomendasi dari MNCN. MNCN atau Media Nusantara Citra, meski kita masih melihat dari jangka menengah masih bearish ya, atau jangka pendeknya sideways, tapi kita bisa mengambil opportunity trade buy. Bisa melakukan trade buy di level harga 910, target harga 950, atau bisa ditahan sampai di harga 1000, tapi jangan lupa melakukan stop loss di 860. Kemudian satu lagi dari sektor keuangan, kita merekomendasikan saham dari BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa dengan trade buy di level harga 4.496 dengan target harga di 510 atau bisa ditahan di sampai harga 530 ya. Jangan lupa pasang stop loss di level harga 482. Tadi ya technical recommendation kita untuk hari ini kita punya 3, BBRI, MNCN dan juga BJTM. Demikian dari presentasi kami hari ini, baik dari market drivers, berita dalam negeri, dan juga rekomendasi technical untuk hari ini, serta foreign flow. Silakan Bapak Ibu yang akan mengirimkan pertanyaannya, bila boleh silakan diketik di Q&A section. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pertanyaan pertama dari Pak Hendrali, Pewon, Asri dan Soci. Pewon cukup menguat kemarin ya, dan juga memang terbawa sentimen ya pembukaan mall ya. Nah, rencananya akan dibuka perlahan-lahan. Dua hari ini kurang lebih 16-17% ada kali ya penguatan di Pewon, on track menuju resistance ya di sekitar 430 melihat. Ruang untuk menutup gap juga bisa saja terjadi jika melampaui 430 tersebut, yaitu gap yang terbentuk pada 11 Maret lalu hingga berpulang menuju 450 ya, sekitar 450. Jadi kurang lebih 430 hingga 450. Untuk asrinya, dua hari ini juga cukup menguat. Volume apalagi cukup ini ya, sangat tinggi lah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya, walaupun penguatannya tidak setinggi P1 ya. Kalau terlihat di charting malah memang masih sideways aja. Dengan resistance kurang lebih 120 hingga 123 saat ini. Untuk Sochi, cukup menguat juga dua hari ini. Terus hari ini agak gap up sedikit, walaupun agak menipiskan penguatannya gitu. Kami lihat sih masih oke sih ya, peluang penguatan masih terbuka lebar. MACD juga mensinyalkan demikian. 145 dulu dan berusaha untuk menuju EMA 200, memang 160 di Sochi-nya. Karena EMA 20 kurang lebih cukup jadi support yang kuat ya. Dan harusnya bisa menjadi topangan untuk lanjutan penguatan di Sochi. Ibu Susana, Jasa Marga bagaimana? Apa bakal turun terus atau masih bisa naik dulu? Sudah menunjukkan uptrend sedikit sih Jasa Marga ya. Dan masih tetap bergerak di atas MA5 ya. Yang hijau pekat ini. Hari ini pun ada penguatan lanjutan. Dan selama masih bergerak di atas MA5 sih harusnya masih uptrend. Peluang menutup gap pun semakin besar. Yang terjadi pada 11 Maret juga waktu itu. Sehingga resistance boleh dipakai 4.350 kurang lebih ya. Support terdekat MA5 boleh dipakai 3820 hingga 3.700. Pak Robertus, Wika, Pegas dan Waskita. Buy dan sell-nya di berapa?
Wika oke juga ya, penguatan beberapa hari ini ya, 4 hari kurang lebih, penguatan Wika cukup lumayan, volume juga mendukung, sehingga breakout dari resistance-nya dan berpeluang menuju resistance 1180 kurang lebih hingga 1200 ya. Jika ingin ambil posisi masih boleh sih ya. Paling ideal memang di sekitar 1015, 1020. Di level dekat-dekat sekarang hingga 1050 pun masih boleh ya. Dengan resistance 1200 dulu. Kemudian Pegas ya, Pegas tampaknya menguji resistance nih ya. Dan kelihatannya ada peluang untuk breakout sih ya. Boleh aja sih ambil posisi dekat-dekat harga sekarang atau ya harga sekarang ya. Dan peluang menutup gap hingga 1100 1120-an. Ya. Bu Sri Handayani BSIM, BRI Cepit. BSIM kurang liquid ya dan cukup volatile juga. Trennya pun masih downtrend secara general. Palingan resistance 468 hingga 478 ya. BBRI masih lanjut reboundnya ya. Setelah breakout dari MA20 cukup kencang, apalagi kemarin juga cukup besar ya. Net foreign buy di BBRI. Tahan saja kalau sudah punya. Dan kalau belum, ya koleksi pun masih boleh sih sebetulnya ya. Level-level 2870 hingga 2900 kurang lebih resistance sih ya dalam waktu dekat. Cepin Cepin masih uptrend dan perlahan-lahan mencoba untuk menuju resistance MA200-nya ya, yaitu di sekitar 5800 atau 5780. Pip pertama mungkin ke 5500 dulu ya. Untuk Cepin sama masih bergerak di atas MA5 sih masih oke. Pak Antonius Kevin, Ali, RPT dan INAF. Ali juga cukup ada rebound beberapa hari ini. Sehingga breakout dari resistance ya.
peluang untuk menuju resistance berikutnya kurang lebih di 8.200 ya, kurang lebih 8.000 hingga 8.200. BRPT BRPT juga kelihatan mau rebound. MACD juga mensinyalkan demikian. Harusnya akan berusaha menguji high kemarin ya di 14.80 kurang lebih. Kemudian enough-nya nampaknya akan beberapa kali menguji MA 200-nya dekat-dekat level sekarang di 1080. Kalau ingin sell on strength dulu, boleh juga di sekitar 1080, asumsi sudah masuk hari kemarin ya. Jika breakout dan close di atas 1080, peluang untuk lanjut uptrend sangat terbuka lebar sih ya. Jika breakout dan close di atas 1080, level-level 1220 akan jadi resistance berikutnya. Pak Agus Hartono, trade foreign flow boleh diberikan tren untuk beberapa minggu ke belakang. Apakah ada net buy? Ada net buy beberapa hari, tapi lebih banyaknya net sell sih Pak ya. Dan net buy-nya pun tidak besar ya, tidak signifikan gitu. Pak Wisber Luis, RPT-nya sudah ya. ASI, BSDE, dan Wood. ASI masih oke walaupun tertahan ya di sekitar 4.300-an ini. Harusnya sih masih berpeluang untuk lanjut Astranya. Meskipun kalaupun ada koreksi terlebih dahulu akan menjadi koreksi yang wajar dulu ya. Mengingat penguatannya juga cukup masif ya. Kalau baru ingin ambil posisi 4.170 untuk support boleh dipakai. Resistance 4.500 dulu, kemudian ke 4.700. Bukan Pegas ya, BSDE. Untuk BSDE juga breakout tampaknya kelihatan properti dan konstruksi ya cukup menguat. Dua hari ini khususnya properti yang menggambarkan volume transaksi sangat tinggi ya. Resistance pertama dekat-dekat sini dulu 730. Jika tembus dari sana, peluang untuk lanjut akan berusaha menuju resistance berikutnya di 800 ya kurang lebih. Pak Arif Nazar, INDF atau ICBP lebih bagus di mana? Target buy dan sell ya. Ya cukup ada ribuan lah ya nih INDF dan ICBP. Harusnya 2 hari lalu cukup lumayan menarik gitu ya untuk serok bawah lah kalau dibilang ya.
indifferent juga, INDF atau ICBP boleh. Memang di INDF lebih ada exposure agribisnis ya, ada CPO di sana. Dan ICBP lebih kepada ya itu makanan lah ya. Sebenarnya indifferent kita mana-mana boleh juga, salah satu atau dua-duanya. 6200 harusnya berusaha menuju 6200 lagi ya INDF. Kalau ICBP masih minus juga walaupun menipiskan koreksi, dan nampaknya sih peluang rebound cukup lumayan ya, volume gede juga ya. Harusnya paling dekat ke 8500-an dulu, 8500 hingga 8600, hingga berusaha menutup gap hingga level 9000. Menjawab pertanyaan Pak Agustinus juga ya. Mengapa jatuh 6% lebih? Karena memang ada itu ya, baru akuisisi Pine Hill, perusahaan namanya Pine Hill, yang memang ya termasuk afiliasi juga ya. Boleh baca keterbukaan informasinya Pak mengenai aksi korporasi tersebut. Pasar memang menganggapnya cukup negatif karena kan utangnya pembayaran dilakukan melalui hutang kebanyakan gitu ya, dan ditakutkan harganya terlalu premium gitu ya untuk perusahaan afiliasi sendiri. Pak Antoni Tarigan, Wika Asi Pegas sudah jawab semua ya. Demikian juga Pak Edi, Ali, Wikanya sudah, dan MTDL. Oke juga menuju MA 200 ya. 1480 hingga 1800 kurang lebih. Sama masih bergerak di SMA 5 sih masih oke. Bu Reni, Tekim, Antam, Wika. Kayaknya sudah. Tekimnya masih agak berat untuk rebound ya. Pertama harus tembus dari 4600 dulu memang. Tembus dari 4600. Berusaha menuju 5000 setelah itu ya. Antam masih sideways, boleh perhatikan resistance 550. Breakout dari sana berpeluang untuk berubah jadi uptrend reversal gitu. 58 dengan 580 resistance keduanya. Bu Elizabeth, ISAT, INKP, TPI ya. Bagaimana hari ini? ISAT sih masih sideways aja. 2200 bisa jadi resistance ya beberapa hari ke depan. Untuk INKP masih berat kecuali breakout dari 5300 ya. Kemudian breakout dari 5600 untuk konfirmasi uptrend. Saat ini kayaknya resistance-nya itu dulu ya untuk diuji. 5300, 5600. TPIA
TPIA kelihatannya ada peluang untuk ini ya, ada indikasi rebound gitu, reversal. MACD mensinyalkan demikian juga. Paling dekat sih resistance 7650 dulu ya untuk TPIA. Mirip-mirip juga dengan ini ya, siapa BRPT sebagai induknya. 7.500 dulu untuk resistance pertama. Seiring kalau memang terus breakout, next resistance bisa mencapai 7.800 hingga 7.900 kurang lebih ya. Turut menjawab pertanyaan Pak Ervan juga Tekim TPIA-nya untuk Pak Rizky di DILD, Demas dan PTPP. DILD kecenderungan downtrend ya, memang pelan-pelan downtrend, tapi memang tidak mampu break dari MA20-nya. Malahan berpeluang untuk menguji support malah ya, 205 rupiah. Demas tadi ya. Demas ada indikasi reversal gitu. Pertama MA20 dulu, 144. Close di atas itu peluang untuk rebound semakin terbuka lebar ya. Menuju 156 hingga 166. Dan PTPP dekat-dekat menguji resistance ya di sekitar harga sekarang. Dan kalau close saja di atas 700 akan berakibat baik juga dan dapat menjadi peluang reversal ya. 740 hingga 800 untuk resistance berikutnya kurang lebih. Pak Alexander, enough breeze BTPS, enough-nya sudah tadi ya. Boleh sell onseng dulu, kayaknya sulit untuk tembus dari MA200. Breeze cukup masih oke. Kalau sudah punya sih masih boleh ditahan. Paling dekat secara teknikal 324 325 untuk resistance-nya. Secara valuasi pun murah sekali, di bawah 1 kali PBV ya. Untuk BTPS cukup lumayan penguatannya hari ini. Penguatan 1 minggu malah lebih oke ya, 17%. Walaupun memang agak lebih mahal daripada Breeze tadi, tapi nampaknya BTPS lebih diminati gitu ya. Sekarang kurang lebih PBV di 3,4 kali. Kelihatannya sudah breakout dari resistance sebelumnya dan berusaha menuju resistance berikutnya 2.940 kurang lebih, 2.900-an ya. Bu Nur Cahyana, Telkom. Udah ada barang 3160, wait and see dulu take profit. Tanggung sih Bu ya, belum terlalu jauh. Atasan resistance 3280 untuk minimal untuk kalau ingin jualan ya. Enaknya sih ditahan saja nggak apa-apa.
dengan target price atau resistance kedua saja dipakai 3400. Paling dekat tadi 3280 ya, atau 3300. Bu Elizabeth Excel-nya. Apakah masih bisa ada peluang untuk masuk dan bisa profit? Kelihatannya sudah dekat-dekat resistance Bu ya, XL-nya. Saat ini sih nampaknya kalau mau koleksi dekat support aja di sekitar 2440 atau 2450. Kecuali malah breakout, boleh ikut buy on breakout saja ya. Breakout dari 2650 kurang lebih ya. Untuk ikut buy on breakout dengan target nanti 2750 dulu. Pak Iwan Gozali, INF-nya sudah terjawab ya. Bu Desianti, Wika dan sektor konstruksi secara teknikal akan melanjutkan penguatan. Ya memang terdorong juga ya sektor konstruksi dan properti yang memang tergabung dalam satu sektor ya. Properti, konstruksi, dan real estate. Dua hari ini cukup menunjukkan performa yang lumayan sehingga technically speaking juga masih ada peluang untuk rebound. Apalagi memang marketnya cukup sumringah hari ini ya. Pak Putu, BRI di 2855 sebaiknya gimana? Ya oke sih Pak, kalau mau average down kemarin-kemarin sebaiknya sangat menarik ya waktu sampai 200. Kalau average down sekarang sih nggak jauh-jauh banget ya. Jadi kalau yang mau ditahan juga nggak apa-apa. Kalaupun mau ambil posisi nanti boleh coba jika ada penurunan hingga 2500-an ya. Ambil posisi apa namanya? Average down maksudnya. Karena sudah punya ya. Kemudian Pak Teddy, INDF dan CBP-nya juga sudah. Demas BSD-nya Pak Iwan Gozali juga sudah ya. SMGR, TPIA, dan BCA. TPIA-nya sudah, mari kita bahas SMGR. SMGR, euforia laporan keuangannya juga masih berlanjut karena memang cukup baik torehan laba bersihnya ya. Kalau masih bergerak dari SMA 5 sih masih oke nih, on track menuju 10.000 sih ya di resistance psikologisnya. BCA-nya memang tidak sekencang BRI kemarin-kemarin, tapi hari ini juga hari ini cukup lumayan ya, breakout dari MA20 dan ada hampir 5% kali ya nih penguatan. 26800 sih harusnya nih menuju resistance berikutnya kalau memang cukup kuat hari ini dan tembus dari MA50 tersebut. Jika breakout dan melampaui level 27.000 gitu ya, ada indikasi reversal dan berubah jadi uptrend gitu. Telkomnya tadi Pak David di 3300 hingga 3600 ya untuk resistance. Demikian juga Pak Arif menanyakan Telkom. Memang sih masih pelan-pelan aja ya, masih sideways saja. Belum ada
belum ada tren yang kencang gitu ya. Almost 3300 hingga 3400. Blue Waveland, BMRI, Unilever. BMRI belum terlalu kencang seperti BRI atau BCA, tapi hari ini sih 3% ada ya. 4500 harusnya sih akan jadi resistance berikutnya hingga 4660 kurang lebih. Betulnya masih menarik sih ya. Kalau sudah punya sih masih tahan boleh. Kalau baru baru ingin masuk, boleh cicil pelan-pelan di level, kalau bisa sih di bawah 4200 ya, tapi di bawah 4250 pun masih boleh ya. Ini level makin ini sih masih menguji level 8300-nya ya. Sekitar MA 200 yang mana high hari ini juga ya. Beberapa kali dulu nampaknya sih akan diuji ya. Saat ini sih wait and see aja dulu, dan boleh kalau ada peluang mencapai 8.000 gue boleh cicil pelan gitu. Kecuali dia tembus dan breakout dari 8.300, peluang untuk lanjut uptrend sangat terbuka lebar. Nanti boleh ikut buy on breakout saja. HMSP Bu dia ya on track menuju MA 200 ya. Beberapa waktu lalu juga kita perkirakan menuju ke sana 2000 hingga 2060, potensi resistance yang dituju. Kalau ingin koleksi, full ideal memang di sekitar 1900 ya. Pak Yunarto Wijaya, NKP. Inco, maaf. Cukup cukup menguat hari ini walaupun menipiskan penguatannya akhir-akhir ini. Kelihatannya sih akan menguji beberapa kali juga nih MA 200, 3100, dan nampaknya ada peluang untuk koreksi dulu hingga level 2700-an ya. Pegas dan Antam bagaimana Bu Arwini? Pegasnya sudah dibahas tadi, kelihatannya memang ada potensi breakout gitu ya. Boleh aja jika terjadi buy on breakout ya. Dari level sekitar 900 dengan peluang resistance menuju 1000 dulu hingga peluang menutup gap di 1120. Kalau Antam masih sideways saja, volume belum mendukung penuhnya sih ya untuk ada penguatan yang signifikan, kecuali breakout dari 550, peluang untuk reversal dan lanjut uptrend terbuka lebar ya. Saat ini menuju 550 dulu
Lalu tembus dari 550, 578 resistance kedua ya. Kurang lebih demikian Bu Arwini. Nampaknya pertanyaan Bu Arwini juga menjadi penutup kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat webinar pagi ini. Jangan lupa hadir esok hari di jam yang sama. Dan juga jangan lupa untuk mendaftar kembali ya untuk webinar bulan Juni melalui tautan berikut atau boleh melalui halaman Poems Bapak Ibu ya. Demikian, sampai jumpa lagi esok hari. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.